Halo semuanya, di pembahasan kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang keren banget, pemasaran Islami. Ini bukan cuma soal jualan, tapi gimana bisnis bisa punya tujuan yang lebih dari sekedar, ya cari untung. Pernah kebayang nggak sih, gimana kalau tujuan marketing itu bukan cuma buat kita belanja, tapi juga punya misi kebaikan? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi pusat dari semua yang akan kita kupas tuntas. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya, pemasaran Islami itu apaan sih? Nah, ini penting banget nih. Ini tuh bukan cuma sekedar nempelin label halal di produk ya. Jauh lebih dalam dari itu. Konsep ini lahir dari keinginan buat nyambungin antara bisnis sama nilai-nilai keyakinan kita. Jadi tujuannya itu gimana caranya bisnis bisa profit, tapi di saat yang sama juga benar di mata Tuhan. Sekarang yuk kita gali lebih dalam. Apa sih why-nya? Apa landasan spiritual yang jadi fondasi dari semua filosofi ini? Ini dia nih yang menurut saya keren banget. Bayangin, pemasaran yang biasanya kita lihat cuma urusan cuan, ternyata bisa dianggap sebagai ibadah. Artinya apa? Ya artinya semua hal, dari cara kita ngiklan sampai proses jual beli, itu punya nilai spiritual. Dan yang paling penting, ada pertanggungjawabannya. Nah, disinilah letak bedanya yang paling jelas. Kalau marketing biasa kan seringnya cuma ngejar satu hal. Profit, profit, dan profit. Tapi pemasaran Islami tujuannya ada dua. Profit jelas penting, tapi ada satu lagi yang nggak kalah penting, yaitu keberkahan. Semacam perasaan kalau bisnis kita ini dapat ridho dan beneran bawa manfaat. Terus gimana cara nerapinnya di dunia nyata? Well, semuanya itu berdiri di atas 4 pilar utama. Yuk, kita bedah bareng-bareng satu persatu. Pilar yang pertama, dan ini bisa dibilang fondasi dari semuanya, namanya Robaniyah. Intinya, soal ketuhanan. Jadi, ini akarnya. Robaniyah itu artinya seorang marketer harus selalu ingat kalau Tuhan itu maha melihat. Nah, kesadaran inilah yang jadi kompasnya, yang nuntun tiap keputusan biar nggak keluar jalur dan tetap sejalan sama ajaran agama. Oke, lanjut ke pilar kedua. Yang ini fokusnya ke etika. Namanya akhlakiyah. Akhlakiyah itu ya soal integritas. Dalam pemasaran Islami, etika itu bukan pilihan, tapi harga mati. Wajib. Artinya, nggak ada tuh yang namanya iklan bohong, nutup-nutupin info, atau janji manis doang. Jujur itu nomor 1. Pilar ketiga ini lebih praktis lagi nih. Namanya al-waqi'iyah. Pilar ini nunjukin kalau pemasaran Islami itu sama sekali bukan konsep yang kaku atau jadul. Justru al-waqi'iyah ini artinya prinsip-prinsipnya itu fleksibel, bisa banget diterapin di zaman modern yang serba cepat ini. Asal intinya nggak nabrak syariah, ya dia bisa ikutin perkembangan zaman. Dan yang terakhir, pilar keempat yang melengkapi semuanya adalah insaniyah, sisi kemanusiaannya. Intinya gini, bisnis itu kan nggak hidup sendiri di ruang hampa kan? Nah, insaniyah ini menekankan kalau marketing itu punya tanggung jawab sosial, wajib mikirin dampaknya buat masyarakat, harus adil, dan ikut berkontribusi buat kebaikan bersama. Oke, tadi kan kita udah bahas pilar-pilar filosofinya. Sekarang, gimana sih wujud nyatanya dalam strategi bisnis sehari-hari? Yuk kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat langsung gimana pilar-pilar tadi jadi nyata. Produknya harus bermanfaat dan berkualitas tinggi. Ini kan cerminan dari insaniyah dan akhlakiyah. Harganya mesti adil dan transparan, itu akhlakiyah dalam prakteknya. Promosinya wajib jujur, nggak boleh manipulatif. Dan ujung-ujungnya, semua ini buat bangun kepercayaan jangka panjang sama konsumen, bukan cuma transaksi sekali lewat. Jadi tiap langkah ini benar-benar aplikasi langsung dari 4 pilar tadi. Biar makin jelas lagi, gimana kalau kita coba bandingin langsung aja, head to head, antara pendekatan Islami ini sama marketing konvensional yang biasa kita lihat. Jadi, beda paling mendasarnya itu ada di fondasi dan tujuannya. Marketing konvensional itu kan ya seringnya ngejadikan profit sebagai satu-satunya dewa, panduannya teori ekonomi modern. Nah, pemasaran Islami ini nambahin satu dimensi lagi, keberkahan, yang panduannya langsung dari Al-Quran dan hadis. Slide berikutnya, ini keren banget buat ngegambarin bedanya. Di sini kita bisa lihat perbandingannya dari sisi tujuan, nilai, sama etika. Coba deh kita perhatiin lebih detail. Coba lihat tabel ini ya. Di baris tujuan, kelihatan banget bedanya. Pemasaran syariah itu ngejar profit plus keberkahan. Konvensional cuma profit. Terus dinilai. Yang satu basisnya spiritual. Yang satu lagi materialistis. Dan yang paling nusuk mungkin di baris etika. Buat syariah, etika itu wajib, nggak bisa ditawar.
Sementara di konvensional bisa dibilang fleksibel, tergantung kebutuhan. Jadi, takeaway-nya apa? Pemasaran Islami itu bukan berarti anti-profit, sama sekali bukan. Tapi ini soal gimana cara meraih profit itu dengan cara yang benar. Ini adalah sebuah kerangka kerja yang mendorong bisnis buat jadi kekuatan yang positif buat sekitar. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita pikirin bareng-bareng. Di dunia yang kayaknya serba ngejar pertumbuhan tanpa henti, pelajaran apa sih yang bisa kita petik dari sebuah model yang justru ngajak kita buat seimbangin antara profit dan prinsip? Sesuatu yang ngingetin kita kalau di balik setiap angka penjualan ada nilai kemanusiaan dan tanggung jawab yang jauh lebih besar.